kontribusi buat mencari bakat-bakat baru, dan rupanya jumlah banyak banget ya bakat. Teman-teman kreatif dari Indosiar selalu ada yang menyajikan yang terbaik lah buat pemirsanya. Biasanya ide-ide itu ya pas gitu buat, ya cenderung saya mengiyakan dari Indosiar. Apa yang disajikan nantilah kita lihat. Sekarang persiapan secara pribadi aja dunia Indosiar itu. Ya enggak lah, biasanya manajemen saya, anak saya belum cikal ngajuin ini nama-nama gitu, lalu saya senang aja kan, ikut ketularan muda juga jadinya. Orang pasti pengalaman batinnya beda-beda ya. Jadi kalau saya ada kolaborasi dengan orang lain, saya bisa belajar tentang sesuatu dari orang itu yang saya pasti nggak punya gitu kan. Dan itu menambah semangat saya, menambah wawasan musik saya, menambah kesempatan-kesempatan yang kalau saya sendirian nggak bisa. Oke. Ngomong Indosiar kontribusi buat mencari bakat-bakat baru, dan rupanya jumlah banyak banget ya bakat-bakat kita. Ya memang perlu konsisten, komitmen ya, teman-teman untuk memang musik sebagai jalan hidup atau bukan gitu. Akhirnya pada akhirnya stamina juga yang menentukan seseorang itu akan sampai ke apa yang diinginkan. Tapi kalau soal bakat, waduh, turah-turah ya, berlebih-lebih kita. Jadi artisnya juga mau berjuang keras untuk mempertahankan apa yang sudah didapat. Dan Indosiar saya pikir sukses ya, itu sebagai awal untuk mencari itu dan melahirkan itu, dan selanjutnya kan ya teman-teman artis sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah didapat prestasi. Itu nggak bisa nilai setahun 2 tahun ya, tapi kalau soal bakat, wah banyak banget gitu. Ini saya selalu berhubungan silaturahmi dengan teman-teman dari genre apapun, saya nggak ada masalah dengan itu. Selama asik aja menjalaninya itu, dan nggak ada, dan selalu akan jalan terus kan. Kita kodrat kita nggak bisa hidup sendiri ya, kita tergantung satu sama lain. Baju yang saya pakai kan orang lain buat, dan pasti banyak cerita di balik itu semua kan. Jadi kalau saya nggak silaturahmi, nggak bergaul, rugi amat gitu ya buat saya waktu. Dan nggak tahu nanti setelah ini apa. Saya nggak pernah mengkotak-kotakan saya harus main dengan apa. Kebetulan musik saya nggak berani sebut apa-apa. Ya anggaplah gado-gado gitu. Saya nggak ingkarin hati nurani yang saya akan buat gitu. Dan saya senang mengerjakan. Ada yang bilang ini country, ada yang bilang folk, ada yang bilang balada, ada yang bilang rock bahkan, atau kok macam-macam. Jadi ya pop, ya saya terserah lah, itu orang lain yang menilai. Jadi kalau pertanyaannya adakah kolaborasi dengan genre lain, sih sulit menjawabnya karena saya selama ini melakukan perjalanan itu gitu. Yang paling asik buat bikin lagu ya di kamar gitu ya, di kasur gitu, udah paling nikmat. Tapi zaman dulu ya sering di jalan, sering di tempat-tempat rame, justru ada teman-teman, ayo bareng-bareng dulu gitu. Tapi belakangan ini udah mulai kayaknya ya yang paling nyaman, paling bisa rileks ya di kamar. Paling bisa dalam situasi yang sesantai-santainya gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan sekarang ini kan bikin gampang, tinggal di handphone aja ya. Iya. Catat, tinggal kalau mau rekam ada recordnya di situ. Rekam terus. Atau kalau mau lihat
banyak cerita, tinggal buka internet apa itu YouTube atau apa, Google atau apa, cari informasi tentang apa yang ada di situ. Kalau pengen lebih yakin lagi langsung terjun ke tempat itu gitu, atau cerita tentang apa ya kehidupan buruh umpamanya. Setelah lihat-lihat lalu datang ke salah satu pabrik, ngobrol sama pulang. Nah itu tadi benar yang begitu. Saya pernah juga jalan hampir berapa bulan gitu di jalanan gitu, malah nggak dapat apa-apa. malah capek aja, jadi di jalan capek ini. Begitu pulang setelah di rumah baru pengalaman di jalan tuh keluar lagi, jadi lagu. Jadi pada saat di persoalan itu kadang-kadang sulit juga ya untuk jadi selalu beda sih momen-momen itu gitu. Mungkin umur juga kali atau gimana ya. Kadang-kadang di kamar mandi sering banyak, sering banget. Oh iya, sama. Kamar mandi atau di jalan lagi nyetir gitu kan. Tiba-tiba ada bunyi-bunyian di telinga atau pengen ini, berhenti itu, cari tempat yang sepi langsung direkam. Karena saya nggak bisa nulis kan. Untuk penampilan ya karena mungkin agak sulit sekarang kan karena pandemi gitu ya. Tetap jangan lupa latihan, prokes lah itu yang harus diutamakan karena kan kesehatan dulu ya misalnya. Iya. Latihan terus kan. Jadi kalau pencipta lagu ya terus bikin lagu. Soal rezeki Allah atur lah itu nanti itu percayalah gitu. Masing-masing ada apa. Kalau kita kerja serius memilih ini ya, pasti juga Allah kan adil kan dia. Kayak gitu persis. Oke. Iya. Habis mau ngapain lagi? Pemusik ya musik ya. Iya. Pelari ya lari, pemain bola ya main bola. Iya benar. Harapannya ya memang ingin sesuatu yang belum pernah saya lakukan, tapi di dalam hidup ini apa sih yang baru gitu kan, semuanya udah pernah. Not ya itu juga persuasi itu sound pun begitu. Tapi bahwa semangat itu kan selalu baru. Mudah-mudahan nanti lagu-lagu ke depan bisa menularkan semangat itu gitu aja. Entah tema-tema ya cinta atau tema-tema sosial atau alam atau apapun lah gitu. Ya. Kalau mimpi ya saya ingin sekali, sampai sekarang masih pengen bikin lagu yang bagus tuh kayak gimana sih. Pengen ya, jadi selalu merasa pengen terus masih pengen terus bikin lagu gitu. Jadi ya gimana ya, itu saya susah untuk, itulah mimpi saya, itulah hidup saya. Begitu lagu itu udah jadi, tiba-tiba saya besok juga harus bikin lagu lagi kan. Jadi lagi lagu, besok juga harus bikin lagu, karena itu memang pilihan saya. Jadi ya menjalani kewajiban dengan gembira, dan bukan mimpi ya itu ya. Kalau secara keseluruhan ya mungkin saya berharap keluarga saya ya juga bahagia dengan mendampingi saya gitu atau teman-teman saya, atau kalau lebih ini lagi gimana ya, Indonesia menyesal kenapa menjadi pemusik ya gitu, nggak gitu, pengen sih bertahan konsisten ya alhamdulillah sampai sekarang diberi kemudahan terus membuat lagu, karena kebetulan ya alhamdulillah nggak ada terlalu banyak masalah gitu. Awal-awal mungkin zaman Umar Bakri dulu ya gitu ya, karena pihak-pihak yang lain kadang-kadang suka kritik kan, jangan gini, kadang kita terpengaruh tuh, udah bagus, tapi begitu orang bilang ini nggak bagus, iya jadi bingung juga akhirnya gitu. Tapi belakang ini mulai ya lancar lah gitu, nggak terlalu.
bikin lagu tuh kan kayak orang ngaca ya gitu. Iya. Gak pernah puas, gak pernah udah begini masih ngaca, udah tahu gak berubah tapi begini. Akhirnya harus inilah, harus selesai lah, kalau nggak kan nggak cocok musiknya, kadang-kadang ini nggak cocok sairnya. Ya, tergantung, kalau sampai ngotot-ngototan ya kan sampai stres juga kita. Tapi kalau umpamanya bisa diterima alasan kita ya, dan akhirnya dia mau ngerti juga ya, akhirnya jadi. Tapi kalau enggak ya kadang ya ada periode zaman dulu sempat mau berantem segala gitu. Tapi ya itu jalan dengan waktu, itu pasti lewat. Nah, kalau cuman isinya perdebatan dulu kan akhirnya kita jadi nggak buat ya, bikin lagu, nggak pernah puas itu kan ya. Bahwa saya mengalami itu iya, tahun-tahun 82an 84 itu, terutama tema-tema lagu. Wah, ini orang bahaya, ini nggak boleh, ini nanti ada yang marah. Terus saya jadi bingung juga karena orang lain mikir gitu, saya jadi kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang saya ngotot enggak bener nih gini. Tapi belakangan kesini setelah era reformasi kesini nggak ada gitu. Sekarang melulu diserahkan sama saya sebenarnya untuk apa. Tapi justru sebenarnya ya sulit juga ya, karena terserah gue kan gitu. Ada yang dan saya nggak mau larut di sini. Nanti saraf-saraf saya udah nggak kuat kan untuk, kalau Budi mungkin masih kuat lah untuk pertarungan batin itu kan. Kalau saya kayaknya udah saraf-saraf udah nggak sekuat Budi lah. Jadi cenderung menerima apa aja yang karena kan sebenarnya posisinya kan bentrok dengan selera pasar. Dulu awal-awal selalu benturan gitu kan, selalu benturan kalau saya ini. Tapi belakangan ini saya renungin lagi, pasar. Itu kan pasar adalah terdiri dari manusia. Iya. Dan manusia itu punya keindahan. Ada kesepakatan tentang keindahan itu menurut pasar. Ya, akhirnya saya tidak maklum juga tentang itu. Ya oke, kalau memang begitu, jauh saya saya bisa menerima ya diterima. Tapi kalau pasar itu udah terlalu mendikte, ya nggak mau lah saya. Gini kayak gitu. Jadi awal-awal saya nolak juga gitu. Enggak, kita harus jadi bikin model, tren ini atau kayak gitu. Tapi kan enggak, di atas pasar kan juga ada matahari juga kan. Ya, ada keindahan juga. Kenapa kita tolakin itu? Iya. Berdasarkan penelitian misalnya, ya udah, tinggal bagaimana memberi nyawa pada pasar itu ya, banyak gimana menghidupkan lagu jadi sebuah kebutuhan, keindahan itu. Yang penting jujur aja gitu. Kalau aku sih udah paling nggak berusaha untuk jujur apa yang, dan seneng kan, kayak Budi dia melakukan lagu-lagu cinta dengan sepenuh hati gitu. Menginspirasi orang, ya pasti orang seneng lah. Kan kalau ada rumusan, saya pegang ini, segala sesuatu yang dari hati sampai ke hati katanya. Saya merasakan profesor ya nggak bisa dibilang tadi. Iya benar. Profesor pakai otak ya. Belum. Nanti ulang tahun ini apa ya, mungkin sekitar 4 atau 5 lagu, 4 atau 5, berapa lagi ya, sekitar 4 laguan lah kira-kira barangkali. Diingat selain karya ya gitu ya. Kalau karya iya kan dia abadi ya, maksudnya ya akan terus hadir gitu, ada gitu. Ciptanya bisa nggak ada ya. Tapi saya percaya kok perilaku hari-harian kita berhubungan dengan karya. Sikap kita sehari-hari gitu, itu akan mempengaruhi karya. Dan mungkin juga pengamat musik juga melihat itu barangkali ya. Jadi ya kalau perilakunya ini ya indah gitu ya, pasti karyanya juga
di musik itu menurut teman saya itu nggak ada senior sama junior, yang ada tuh C minor, D minor, A minor, gitu dia. Ya kira-kira gitu. Lu kok jadi lupa ya? Ya kira-kira gitu soal senior itu yang pertama tadi, yang kedua tadi tapi saya lupa. Ya, kira-kira gitu. Ya bermusik aja gitu. Memperkenalkan, saya kan nggak kerja sendiri, ada perusahaan, ada manajemen. Saya kebetulan ini jadi dia ada promosi, lalu ada teman-teman di radio, ada pers yang menulis, ada semua orang-orang yang keluarga yang kadang-kadang itu juga menjembatani lagu-lagu saya ke generasi yang baru terhadap pengenalan lagu terhadap orang yang belum pernah kenal lagu gitu kan, tadi belum lahir gitu kan ya. Tiba-tiba dalam pergaulan ada yang nyanyi, ini lagunya siapa nih? Oh lagu ini tahun berapa? Oh gue belum lahir lah, kayak gitu-gitu kan. Di kampus atau di sekolah atau di pergaulan hari-hari. Atau pengamen juga jasanya besar juga. Perkenalkan lagu-lagu gitu. Televisi kayak Indosiar dan juga lagu-lagu nostalgia atau apa gitu. Itu semua nggak bisa dilihat penggalan-penggalan itu secara keseluruhan sangat berperan terhadap itu eksistensi karya maupun penyanyinya. Oke. Kalau Mas Budi kan Saya urak-urak, namanya bukan lukisan lah, urak-urak. Jadi dibeliin kanvas, dibeliin cat, terus ya udah saya ini aja. Dan kebetulan juga saya dulu sekolah di seni rupa, jadi ya udah tetap menginspirasi penonton, tetap undang saya nyanyi, lalu melahirkan bakat-bakat baru, musik, menjadi memberikan informasi yang bermanfaat, pendidikan sebagai ajang pendidikan, bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga sebagai kontrol sosial, karena kita nggak bisa hidup sendiri, dan media massa juga sangat mempengaruhi pola pikir kita semua, perilaku kita, dan ya tetap mengudara.